Nadia, gadis Kessel berusia 7 tahun, melingkar ringin menuju masjid bersama ibunya. Ia mengenakan sandal merah muda kesayangannya, hadiah dari ayah saat ia berhasil menghafal 3 surat pendek. Nadia, hati-hati ya, jangan lari, pesan ibu sambil tersenyum. Sesampainya di teras masjid, Nadia menata sandalnya dengan rapi. Ia selalu diajarkan untuk menjaga kebersihan dan ketertiban di rumah Allah. Setelah wudhu, ia mengikuti ibu ke saf perempuan, berdiri diam, dan salat maghrib bersama jamaah lain. Namun kebahagiaan itu berubah ketika salat selesai. Saat hendak pulang, Nadia berjalan menuju tempat sandal, dan tertegun. Sandal Nadia hilang, bisiknya pelan. Di antara ratusan sandal, sandalnya tidak terlihat. Hatinya berdegup cepat, wajahnya mulai murung. Sandal itu sangat berarti baginya. Nadia mulai mencari di seluruh sisi teras masjid. Ia menggeser beberapa sandal, melihat ke balik tiang, bahkan mencoba mengingat apakah ia menaruhnya dengan benar. Ibu menemaninya sambil menenangkan. Tenang, Nak. Kita cari pelan-pelan. Jangan berburuk sangka, kata ibu lembut. Dalam pencarian itu, Nadia bertemu Fira, seorang anak pemalu yang melihatnya kebingungan. Kenapa, Nadia? Tanya Fira. Sandalku hilang, jawab Nadia lirih. Fira langsung ikut membantu tanpa banyak bicara. Tak lama kemudian muncul Adit, anak laki-laki yang suka menata sandal-sandal jamaah. Ia mendengar Nadia kehilangan sandal dan ikut mencari. Di masjid itu tempatnya barokah, pasti ketemu kok, ujar Adit sambil tersenyum. Nadia mulai merasa sedikit lebih tenang. Ia belajar bahwa ketika dalam kesulitan, bantuan Allah bisa datang lewat tangan-tangan orang baik. Ketika hampir menyerah, Nadia mendengar suara anak kecil menangis di pojok tangga. Ia dan teman-temannya mendekat. Ternyata seorang balita bernama Kiko sedang menangis karena sandalnya tidak ada. Sandalku hilang, kata Kiko terseduh. Adit melihat sandal yang dipakai Kiko. Sandal itu merah muda, dengan pita kecil di ujungnya, persis seperti milik Nadia. Tapi ukurannya agak kebesaran. Nadia terdiam. Ia bisa saja langsung mengambilnya sambil marah, tetapi ia teringat pesan ibu, jangan berburuk sangka. Dengan suara pelan, Nadia berjongkok di depan Kiko. Kiko, sandal itu punya Nadia. Mungkin kamu ambil tanpa sengaja ya? Kiko melihat sandalnya, lalu wajahnya memerah. Kiko kira sandal Kiko mirip. Nadia tersenyum. Tidak apa-apa. Kesalahan bisa terjadi. Adit dan Fira segera membantu mencarikan sandal milik Kiko yang ternyata benar-benar tertumpuk jauh di bagian belakang. Setelah menemukan sandal balita itu, Kiko mengembalikan sandal milik Nadia sambil menunduk malu. Maaf, Kak, katanya lirih. Nadia mengusap bahunya. Tidak apa-apa. Terima kasih sudah mengembalikan. Ibu yang memperhatikan dari jauh merasa bangga melihat putrinya bersikap begitu lembut. Sabar dan memaafkan itu termasuk akhlak yang mulia, Nadia, kata ibu sambil memeluknya. Nadia tersenyum lebar. Bukan hanya sandalnya yang kembali, tetapi hatinya pun terasa hangat. Teman-temannya ikut merasa senang. Mereka belajar bahwa di masjid, selain ibadah, kita juga berlatih akhlak yang baik. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Nadia memandangi sandal merah mudanya. Ternyata kehilangan sandal memberi banyak pelajaran. Ia belajar sabar saat menghadapi masalah. Tidak menuduh orang sembarangan. Berbaik sangka. Menjadi lembut kepada adik Kessel. Dan bahwa Allah selalu menolong orang yang berusaha. Sesampainya di rumah, Nadia berkata pada ibu, Bu, ternyata kehilangan sandal bisa bikin Nadia belajar banyak hal ya. Ibu tertawa kecil. Betul, Nak. Kadang Allah memberi pelajaran lewat hal-hal kecil. Nadia mengangguk, memegang sandal kesayangannya dengan lebih hati-hati. Ia tahu mulai hari ini, ia tidak hanya menjaga sandalnya, tetapi juga menjaga akhlaknya.